terkhusus mungkin Bapak Kepala Madrasah, pengelola BOS di kabupaten dan di madrasah, maupun Bapak Ibu bendahara yang mungkin menyempatkan hadir pada virtual meeting kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, virtual meeting pada hari ini kita laksanakan dengan kegelisahan bahwa kita sedang transisi dari penggunaan aplikasi portal BOS ke aplikasi Erekam. Mungkin aplikasi portal BOS sendiri kan sebenarnya masih baru ya Bapak Ibu ya. Kita belum familiar semua, terutama yang RA. Ternyata kita sudah shifting lagi di tahun 2024 ini ke Erekam Bapak Ibu. Jadi eh, perpindahannya memang cepat dan dibutuhkan adaptasi. Tentu di masa transisi atau adaptasi ada satu dua kendala, ya wajar lah Bapak Ibu. Yang penting kita tidak mudah menyerah dan tetap saling berkoordinasi. Mungkin tadi lanjut penyampaian Pak Kabid bahwa ini saya perlihatkan saja ya, supaya visualisasi saya juga nampak di samping audionya. Saya pikir ini tim BOS Kabupaten juga sudah ditindaklanjuti Bapak Ibu. Berdasarkan data tarikan Erekam pada tanggal 19 Januari pukul 3 sore, ini ada rekapan potensi pengembalian. Eh, Datanya ini tentu fluktuatif ya, tergantung dari kondisi terbaru, dan teman-teman di kabupaten pun dapat melakukan updating mandiri tanpa perlu menunggu data dari Kanwil. Apalagi kita secara teknis juga sudah BIMTEK di bulan Desember ya, Desember sama teman-teman kabupaten. Jadi saya pikir penarikan datanya teknisnya sudah diketahui dan dikuasai oleh teman-teman pengelola Erekam Kabupaten. Nah, ini saya bacakan untuk Mamasa potensinya itu 15 juta, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan, pasang kayu 100 juta, Mateng ini 500 juta lebih, Mamuju 400 juta lebih, Polewali 700 juta lebih, dan Majene 300 juta lebih. Untuk rinciannya sudah ada di lampiran, Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat masing-masing. Bisa kami gitu. Sudah. Mungkin di-share Pak Ahmad. Bagaimana? Di-share di ini. Bisa di-share filenya, di-share saja. Maksudnya datanya ke kabupaten. Maksudnya ada surat terbaru ya Pak Ahmad ya? Ini yang terakhir, Bu. Tanggal 22 ini. Kita sudah Iya. ada di grup BOS, Bu, itu. Ada Iya. di grup BOS. Nanti kami share lagi kalau yang perlu. Penyampaian Ahmad, untuk... Ya, Pak, silakan. Ahmad, mungkin bisa dikasih kesempatan kepada masing-masing seksi kabupaten untuk mengetahui progres daripada tindak lanjut surat yang kita kirim itu. Boleh. Baik. Saya takutnya jangan sampai Saya- surat ini masih ada ke bupati yang belum pernah lihat atau belum pernah download sehingga tidak ada tindak lanjut. Mungkin Boleh. bisa dikasih kesempatan masing-masing barang 1 menit 2 menit. Ya, saya Boleh. Pak Ahmad duluan Dipersilahkan, karena Bapak Ibu. saya mau OTW, jadi saya izin boleh duluan Pak Ahmad. Silakan, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kasih Kelembagaan Kanwil Kemenak Provinsi, Pak Ahmad selaku penanggung jawab BOS Provinsi, dan semua peserta yang hadir terdiri dari Kasih, Kepala Madrasah, dan Bendahara BOS yang sama-sama saya hormati. Tapi saya langsung saja, sebenarnya saya kaget dan kaget sekali lihat itu Pak Ahmad, kalau misalnya Majene ada kemungkinan pengembalian itu. Walaupun akhir-akhir ini madrasah saya paksa untuk begadang sampai tadi laporannya Pak Rahim Kepala MA Rangas itu kurang fit gara-gara tadi malam begadang menyelesaikan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan Pak Ahmad, banyak laporan ke saya bahwa mereka rata-rata sudah 100%, tapi kenapa masih terbaca ada sisa, padahal sudah di-upload semuanya. Dan saya juga sudah periksa, itu memang
terlihat 100%, tapi kenapa masih nampak bahwa mereka tersisa anggaran? Apa problemanya itu, Pak Ahmad? Termasuk juga BKB aku kemarin sama dengan pelatuan itu. Jadi rata-rata itu kasusnya Pak Ahmad. Mereka sudah input semuanya, sudah terlihat 100%, tapi ternyata muncul juga di sana di provinsi bahwa tidak terrealisasi. Walaupun memang ada madrasah yang baru menyelesaikan akhir-akhir ini. Termasuk MI Rangas itu sempat melaporkan kendalanya. Kebetulan ada MI Rangas, saya lihat, silahkan. Kalau boleh Pak Ahmad, boleh saya kasih kesempatan untuk menjelaskan sendiri apa masalahnya. Mungkin ini Bu direkap dulu dari Kemenak Rata-rata Kabupaten. itu kendalanya Pak Ahmad. Semua Eh, begitu itu kejadiannya ke itu saya. itu dulu Bu Kemenak Kabupaten. Kebetulan ini Mas Henry, tim pengembang aplikasi Arkam dari pusat sudah bergabung juga. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama, Bu Sipa. Oh iya Pak Ahmad. Ah, Jadi yang harus saya lakukan, saya bikin semacam daftar rekap madrasah mana saja yang terkendala seperti itu Pak Ahmad. Ya bisa Bu direkap. Kemudian apa kendalanya? Misalnya yang terkendalanya di sini, yang ini kasih keterangan seperti itu Bu. Oh ya, pernah juga saya kirim itu keterangan ke Pak Ahmad mengenai berkata juga Pak Ahmad, begitu kendalanya ada 8 juta lebih, hampir 9 juta tersisa karena tidak muncul pilihannya di realisasi, padahal dia sudah realisasikan dan ada LPJ manualnya, mereka sudah serah terima di kabupaten. Itu saya bingung bagaimana ini karena LPJ manual sudah dan LPJ ini di aplikasi yang tidak terbaca 100%. Saya malu sekali ini Pak Ahmad sama pengelola bos provinsi, sama Di Pak Kasih, sama Pak dikip Kabit dulu Bu, kalau terjadi dikip seperti itu. ya, dikip dulu Bu daftar kendalanya. Ya Nanti Pak, ada Mas Henry juga nanti mungkin bisa dibantu diskusinya juga. Lanjut dulu ya mungkin Bu baik. Sipah. Kalau sudah Ya tidak ada baik Pak Ahmad. Itu dulu Kabupaten. untuk sekarang. Terima kasih Baik. banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit, Pak Ahmad, Iya silakan Pak. untuk Majene, karena sudah menyatakan sudah ada tindak lanjut, kami minta pergerakan angka yang ada tadi itu. Apakah ada perubahan atau tidak? Jadi silahkan Bu Sipa melakukan tarikan data di Rekam, di admin kabupaten, dan kami tunggu laporannya. Kalau ada pergerakan berarti madrasah bekerja. Kalau tidak ada pergerakan berarti stagnan. Ya, Oh saya iya, kira itu. siap Pak Kasih. Iya. Oke, siap. Kasih Pak Kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sipah atas penyampaian dan laporannya. Mungkin dilanjutkan ke Mamuju dulu ya, Bu Kasih nih. Sudah standby juga saya lihat. Silakan Bu Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Ketua Tim Bos Provinsi dan pengelola teknis serta semua yang hadir pada Zoom meeting ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk Mamuju setelah sebelum surat turun, lampiran surat tersebut. Dan alhamdulillah untuk di kami, kebetulan pengelola teknis tim bos kami ini sangat aktif di dalam memantau persoalan ini, dan terus melakukan updating terkait dengan persoalan-persoalan ini. Dan seru-seru juga di grup bos Mamuju terkait kendala dan apa yang harus dilakukan. Dan insya Allah untuk Mamuju nanti kami akan lakukan rekapan atau bagaimana progres tindak lanjut dari persoalan yang ada sekarang. Mungkin itu singkat untuk laporan dari Kabupaten Mamuju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak Ahmad, saya tambahkan sedikit. Ya silakan Bu. Posisi Mamuju, saya tambahkan sedikit, posisi Mamuju tersisa 22 lembaga yang belum realisasi, saya sudah update di grup kami. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Nanti seperti yang tadi diminta Pak Kasih, Pak Tauhid ke Bu Sipa, nanti bisa dikirimkan juga yang dari Majene Bu Mariamah.
di samping permintaan Pak Kabid tadi yang madrasah yang BAP emisnya bulan September yang tidak memasukkan siswa di rombel di itu ya Bu Mariama ya, ditunggu tindak lanjutnya pasca Zoom nanti. Ya, satu lagi mungkin backgroundnya dihilangkan saja Bu Mariama, tidak kelihatan wajahnya, lebih kelihatan backgroundnya daripada kayaknya faktor pengaturannya. Oke, kita lanjut ke Mamasa, silakan. Mungkin Pak Kasihnya ya atau Bu Nani ya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pendis Mamasa. Namun pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kepala Seksi karena belum bisa bergabung di Zoom kali ini, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk mengikuti Zoom ini. Ya, terkait dengan potensi temuan Mamasa yang 15 juta sejak awal, informasi yang disampaikan oleh tim BOS provinsi itu kami sudah menindaklanjutinya, Pak Ahmad. Kemudian ada beberapa di situ yang antara pendapatan kemudian realisasi belanja sudah balance, sudah 100%, tetapi masih terbaca tidak 100% terrealisasi. Nah, ini yang ingin kami tanyakan di Mamasa bahwa apakah dari sejak terbitnya pemberitahuan itu posisi 15.084.000 itu masih sama dengan posisi sekarang. Padahal sudah ada beberapa madrasah, bahkan semua madrasah sudah melakukan realisasi di aplikasi RKAM-nya, Pak. Hanya satu madrasah yang memang sampai saat ini belum selesai, yaitu Miss Asidik Darul Falah Salualo. Iya, untuk potensi temuan yang 15.084 itu. Ya, untuk sementara Pak Ahmad, demikian. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaan Bu Suwarni ya, mengenai posisinya masih berubah, masih sama atau sudah berubah, sebenarnya bisa diakses melalui akunnya Bu Suwarni ini. Ini kayaknya lupa deh caranya, lupa lagi. Kita sudah bimtek. Bisa diupdate Bu melalui akunnya Bu Suwarni, tidak mesti dari Kanwil Bu. Tidak mesti dari Kanwil, tapi tetap kami kontrol. Tapi kan untuk updating harian, by 3 jam misalnya atau by 6 jam, bisa dilakukan oleh kabupaten Bu nanti. Itu yang materi BIMTEK kemarin, dan saya pikir kita kemarin sudah tuntas ya, semuanya sudah bisa dan bisa melakukan updating secara mandiri Bu. Samping nanti tetap ada monitoring dari Kanwil. Yang di dashboard Pak ya? Iya Bu, di dashboard melalui akun Kemenak. Mungkin karena role-nya ke madrasah Bu Nani. Jadi fitur itunya tidak kelihatan. Kalau memang tidak kelihatan ya, tapi saya pikir muncul lah. Oke, begitu. Ditunggu juga sama yang tadi ya, penyampaian dari Pak Tauhid, Bu Nani, ditunggu updatingnya. Selanjutnya mungkin Pak Anwar Abdullah dari Mamuju Tengah atau Kepala Seksinya. Mohon berkenan untuk menyampaikan laporannya beserta kendala-kendalanya. Silakan. Halo, Pak Ano. Oh iya, siap Ahmad. Maaf tadi ini sementara komunikasi sama teman di madrasah juga. Oh ya, silakan Baik, Pak, terima lanjut. kasih kesempatannya Pak Kepala Bidang Madrasah, Kepala Seksi, Koordinator, Kanwil, terima kasih kesempatannya Pak Moderator, Pak Ahmad. Untuk Mamuju Tengah, itu progres sekarang, itu sisa kurang lebih 72 juta yang potensi temuan. Adapun satu lagi itu masih BKBA yang batch 3 sementara progres. Insya Allah mungkin bulan ini pertengahan sudah kelar itu Pak. Gitu. Jadi mungkin itu saja penyampaiannya Pak. Kalau kendala-kendala lain mungkin teknis saja. Nanti kita follow up dari madrasah apa masalah-masalahnya. Begitu Pak Ahmad.
Terima kasih Pak Anwar atas updating prosesnya. Tapi sebelumnya ini saya Iya, ingatkan lagi Bapak Ibu, di surat itu kan jelas ya, pada paragraf kedua saya perlihatkan kita sudah menyampaikan sesuai dengan poin penyampaian Direktorat KSKK ya, atau Direktur Pendis, Dirjen Pendis ini, eh, batas waktu yang dari pusat itu sebenarnya tanggal 27, Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Tanggal 27 Januari, batas waktu yang diminta oleh pusat, karena di tanggal 29 itu BPKRI paling lambat akan masuk ke pusat, ke Direktorat KSKK Pusat. Jadi penarikan datanya kemungkinan ini masih kemungkinan yang setelah tanggal 27 penyelesaian itu akan menjadi temuan Bapak Ibu. Makanya di surat itu ditegaskan bahwa batas waktunya itu tanggal 27. Nah, begitu. Jadi tadi kalau memang per tanggal 1 Februari masih ada yang belum, ya tetap diselesaikan, tapi sudah menjadi konsekuensi kalau memang ternyata BPKRG menarik datanya di tanggal 27, maka itu tetap menjadi temuan Bapak Ibu. Tinggal nanti justifikasinya bagaimana, silakan disampaikan ketika madrasahnya Bapak Ibu itu betul-betul masuk ke dalam daftar temuan oleh BPKRI. Karena memang kemarin itu sekitar 900 miliar kalau saya tidak salah. Nanti mungkin Mas Hendri dia lebih tahu untuk detailnya. Ya, nanti bisa disampaikan juga Pak Anwar ya updatingnya. Artinya siap. posisinya sisa berapa dan daftarnya yang mana-mana saja yang belum. Baik. Ya. Jadi kalau sekarang itu masih ada 2 madrasah yang belum. Adalisasi yang lain itu sudah sementara progres. Namun banyak informasi dari teman-teman ini pada saat mau minta pagu. Jadi mereka belum tahu masuknya di situ. Tapi kan kami sempat ada BIMTEK kemarin, sudahlah, artinya jadi persoalan mereka bisa teratasi di tingkat kabupaten. Jadi sekarang sementara membenahi yang selisih-selisih kecil itu. Mudah-mudahan bulan batch 2 ini untuk Mateng mudah-mudahan bisa terpenuhi lah semua pengajuannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih Pak Anwar sudah disampaikan updating dari Mamuju Tengah. Pasang kayu silakan mungkin Pak Suharli atau siapa mewakili. Silakan Pak. Mikrofonnya Pak belum aktif. Ya, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang kami hormati Subkoordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi serta tim inti provinsi, kami akan mencoba melaporkan progres perkembangan untuk realisasi belanja BOS di Kabupaten Pasangkayu. Dan alhamdulillah setelah kami pantau dari portal Erkam, untuk Pasangkayu ini sudah selesai saya lihatnya. Tapi namun di sini masih ada 2 lembaga yang kalau di dashboard itu di realisasi pendapatannya 0, realisasi belanjanya 0, namun di rekapitulasi madrasah yang sudah selesai, madrasah ini juga muncul di sana. Mungkin ini dari sistem Erkamnya yang belum update di dashboardnya, seperti itu Pak Ahmad. Kebetulan kami juga ini diamanahi untuk membackup teman kami yang sementara ini lagi umrah. Jadi kami cuma mencoba membackup sebisa kami, seperti itu Pak Ahmad. Jadi kami mengharapkan bantuannya dari tim inti provinsi dalam hal ini penuntasan Erkam di Kabupaten Pasangkayu. Terus juga ada juga kemarin ada kendala di satu madrasah kami yang pernah kami konsultasikan dengan Pak Ahmad terkait dengan double penarikan anggarannya untuk tahap kedua. Nah,
itu juga belum terselesaikan. Terus juga ada juga kemarin yang madrasah dari MTS Al Khairat itu kendalanya itu di realisasinya itu sudah 100%, namun di dokumen anunya pertanggungjawabannya tetap ada selisih, masih ada selisih yang belum direalisasikan seperti itu, Pak Ahmad. Dan itu juga sudah kami adukan ke Pak Ahmad seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Soli sudah bersedia ya, artinya membackup Bu Rani yang Bu Indri selaku tim bos Kabupaten Pasangkayu. Mungkin kalau ada kendala di Erkam bisa ke Ibu Masni, karena kan beliau juga sangat paham lah mengenai Erkam di tingkat kabupaten. Terima kasih. Nanti laporannya sama Pak, nanti bisa disampaikan juga. Kami perlihatkan ke Ketua Tim Bos Provinsi. Terakhir dari Pulau Wali, ada mungkin Pak Kasihnya, Pak Tamsil atau Pak Albar. Halo, halo. Oh ya, silakan Pak Tamsil ya. Silakan. Terima kasih untuk wilayah Pulau Wali Mandar yang potensi temuan realisasi rekannya yang kemarin ada sekitar 80-an lebih. Ini sudah saya lihat pergerakannya di tahap 1 dan tahap 2 itu tinggal 27 yang belum merealisasi. Tahap 1 tinggal 10. Dari sekian progres itu, jadi kami di Pulau Wali juga selalu monitoring dan memantau pergerakan progres realisasi RK. Kendala-kendala sebagian yang kami dapatkan ya pertama karena mungkin kami punya wilayah sangat luas sehingga jangkauan untuk monitoring kontak HP atau jaringan itu mungkin salah satu kendala. Nah, kemudian kedua ya masalah klasik juga Pak, karena biasa terus ada pergantian bendahara, jadi ya selalu dikawal terus dalam pengisian realisasinya. Tapi alhamdulillah dari pergerakan ini ya ada perubahan. Nah, data yang kemarin yang dirilis di surat dari Kanwil itu update berapa minggu lalu. Nah, untuk hari ini mudah-mudahan ada perubahannya. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah kami di sini juga bersama tim inti TIK dengan Pak Kasih dan tim-tim kabupaten selalu juga memantau itu. Dan hari ini juga verifikasi Erkam Bos ini juga menjadi seru karena ada muncul beberapa masalah termasuk warna abu-abu, kalau sudah lagi disetujui di kabupaten abu-abu, kalau tidak di kabupaten ini merasa lagi yang abu-abu, jadi kadang terbalik begitu. Mana lagi yang ada kendala pengajuan yang membuat akun Erkam belum bisa tapi sudah jadi, nah itu juga selalu kami kawal. Mana lagi yang memulai awal lagi yang mengisi Erkamnya yang belum di BIMTEK. Ada juga yang Rp1, ini juga menjadi masalah juga di sini Kang. Jadi, makasih Pak. Kenapa cuma suara? Ya. Ya Pak. Nah, gini kelihatan Pak wajah tampannya. Belum pakai parfum. Oke, terima kasih banyak Pak Tamsil. Tadi mungkin yang saya perhatikan luasnya daerah ya. Ya bisa lah dipakai anggarannya untuk berkunjung langsung ke madrasah. Ya kan kalau kendala jaringan. Dan sama Pak, nanti saya lihat juga tadi sekilas memang grafiknya kita artinya jumlahnya menurun dari sekian menurun ke berapa tadi saya belum tarik juga, tapi lihat sekilas memang ada kelihatanlah dampaknya dari tindak lanjut Bapak Ibu, tapi tetap dilaporkan ya. Tadi sesuai dengan permintaan Ketua Tim Bos Kanwil dan permintaan Pak Kabid yang Rp1 itu kan efek dari siswa yang tidak masuk di rombel di bulan September itu. Padahal saya ingat saya itu Pak Awi waktu itu sudah bersurat. Jadi saya pikir secara administrasi sudah kita penuhi semua. Dan saya tidak tahu ya bagaimana
teknis atau sosialisasi dari tim EMIS. Mungkin nanti bisa dipaparkan lebih jauh oleh Pak Tauhid selaku Ketua Tim EMIS juga di Kanwil. Itu laporannya. Mungkin saya rekap sejauh ini kendalanya di pengajuan yang kadang tombolnya abu-abu itu, Bapak Ibu, dan terkadang juga madrasah sudah menginput tapi belum balance antara rencana pendapatan dan realisasi belanja pada saat di dashboard akun RK Madrasah. Nah, mungkin ada tanggapan atau respon dari Mas Henry selaku tim pengembang aplikasi EDM Rekam di pusat. Kebetulan Bapak Ibu ya mungkin dari batch 2 sudah pernah juga bertatap muka langsung dengan Pak Henry karena beliau waktu itu hadir juga di Hotel Maleo, kalau saya tidak salah di bulan Juli ya. Juli apa? Juni. Nah, mungkin kesediaannya Mas Henry untuk menanggapi beberapa kendala atau penyampaian madrasah yang selama ini kami masukkan di grup. Silakan Mas Henry disampaikan, ditanggapi lebih awal. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman Sulawesi Barat ya, sudah mengajak saya bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nah, kebetulan juga saat ini saya juga sedang lagi ada acara di Jakarta. Jadi seandainya kurang maksimal ya dalam jawab, nanti bisa kita diskusikan lagi atau nanti biar Pak Ahmad yang catatannya ke saya. Baik, yang pertama terkait mungkin boleh dibacakan Pak salah satu pertanyaan Pak. Kalau Pak Ahmad mungkin ya. boleh salah satu Pak pertanyaan yang tadi butuh. Langsung saja deh dari madrasahnya. Dari madrasahnya yang sudah beberapa hari ini mungkin belum terselesaikan ya. Biar langsung case-nya didengarkan, disampaikan oleh madrasah langsung biar lebih enak. Tadi siapa itu Pak? Bisa resen lagi Bapak Ibu atau langsung on mikrofon yang terkait teknis ya, jangan kebijakan ya, teknis di aplikasi Rekam. Biar langsung ditanggapi Mas Henry. Atau Ada Assalamualaikum Pak. Sedikit Pak Ahmad, ada mau ditanyakan? Baik Bapak Ibu, supaya tertib, ini kan 196 orang. Raise hand dulu. Ini 196. Oke, Pak Ismail silakan Pak. Bagaimana caranya? Makasih nih tangan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ismail silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak Terima kasih atas Gimana, kesempatan yang diberikan. Kami dari MI Al-Hidayah Mamasa meneruskan pertanyaan kami kepada Pak Ahmad tempoh hari Pak, terkait dengan masalah di dashboard kami, di dashboard RKM yang masih terbaca kelebihan atau minus sekitar 704.000. Sementara pada laporan realisasi itu sudah 100% Pak. Dan dampaknya Pak, ketika kami akan melakukan pengajuan pencairan dana BOS, maka akan terkendala di sana Pak, karena harus pengembalian dulu. Padahal realisasi kami pada tahap 1 itu Pak sudah 100%. Ya mungkin itu saja Pak yang kami ingin pertanyakan. Terima kasih. Baik Pak siapa tadi? Ismail. Pak Ismail. Baik. Pak Ismail, hal yang seperti ini jika tidak langsung saya lihat itu akan susah. Jadi nanti karena ini banyak ya, audiensnya banyak, nanti di note
di note sama Pak Ahmad. Nanti berikan NSM, kemudian user NSM-nya saja sama keterangan, Pak. Diberikan keterangan. Halo, Apa ya? termute mikrofonnya mute Mas Henry. Oke Bapak Ibu, memang ini saya tanggapi sedikit. Aduan-aduan Bapak Ibu itu yang semuanya sudah ada form aduannya yang saya kirimkan, kemudian Bapak Ibu isi. Sebenarnya itu langsung kami forward ya ke tim pengembang pusat. Tapi memang karena aduannya ini seluruh Indonesia, jadi sangat banyak Bapak Ibu antriannya. Sangat banyak, ada yang selesai cepat, ada yang tidak, ada yang Ternyata progres. 1.400.000. Nah, akhirnya terjadi ngutang kan. Di sistem kan akhirnya utang tuh terhitungnya. Atau bisa jadi rencananya, Sorry Mas kalau Hendri, tadi sempat mute, pas lanjut ini takutnya konteksnya nggak nyampai jawabannya. Tadi kena mute Mas Hendri, mungkin bisa diulangi. Oh iya, jadi bisa jadi itu indikasinya antara realisasi dan rencana tidak sesuai. Jadi kalau seandainya ketemu nanti Bapak cek lagi di realisasinya, jika menemukan di pengeluaran kegiatan, nanti dicari. Kalau di pengeluaran kegiatan nanti ada yang tidak sesuai, ada yang miss, misalnya di rencananya 700.000, ternyata realisasinya kok 1.400.000. Nah ini kan nggak match. Nah itu harus dibenerin dulu. Cara benerinnya nggak semua nggak perlu, tapi tolak dari Kamat, kemudian ubah di bendahara. Nanti diubahnya di bendahara aja, dieditnya. Jadi biar data 700.000 yang ada di dashboard itu bisa hilang gitu. Itu kenapa kok loh Pak, terus kalau misalnya dihapus yang 700.000 nggak 100% dong, tetap 100%. Kenapa? Karena dananya itu sudah digunakan yang lain. Jadi contoh 700.000, kemudian misal kita punya anggaran 5 juta, 3,5 juta dipakai, 1,5 juta dipakai kan habis. Tapi 3,5 juta itu tadi ditulisnya 4 juta. Sehingga minus 500.000. Gitu. Kalau seandainya masih nggak ketemu, silakan ditulis di Excel, di spreadsheet, nanti dikasih keterangan. NSM ini terdapat di dashboard terdapat minus 700.000, mohon dicek atau apalah. Yang penting keterangannya jelas ya. Kalau enak lagi diberikan itu Pak username-nya, username sama password, sehingga kita itu lebih cepat. Karena jujur, Aircam itu yang megang itu cuma 2 orang, saya sama Mas Obi. Jadi kadang kita itu terpanting Pak. Jadi habis sini nanti jam 11 ada undangan juga di Aceh. Nah, yang harus kita prioritaskan kan kita bingung tuh Pak. Jadi kalau bisa berikan akses yang mudah juga. Setelah NSM, username sama password, kemudian keterangan di spreadsheet-nya seperti apa. Gitu Pak Ismail ya. Yang pertama dicek dulu di pengeluaran Siap, Pak. kegiatannya Pak. Nanti Pak. Sudah kami cek Pak, sudah sesuai semua Pak. Sudah sesuai. Namun Pak, waktu tahap pertama Pak sudah 100%, kan tetapi pada saat kami mengedit untuk realisasi pada tahap kedua, berubah Pak tampilan dashboardnya. Yang tadinya 100% sudah 0, sisa 0, akhirnya berubah. Bisa jadi itu juga terindikasi karena adanya pindah buku dari rekening ke rekening, padahal pindah bukunya itu dari tunai ke rekening gitu. Itu bisa jadi, tapi itu perlu dicek lagi lah. Nanti tinggal ditulis aja NSM-nya, kemudian dituliskan keterangannya. Nanti kita bantu cek ya Pak. Itu ya Pak Ismail ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga bisa lancar, terus pengajuannya bisa lancar juga. Oke. Baik, terima kasih Pak. Thank you Mas Henry. Sama-sama Bapak. Pak Oke, lanjut. Lanjut ya, mungkin tadi bisa menjawab ya. Ini sesuai tadi arahan Mas Henry, penyampaian
karena memang kan selama ini kita koordinasinya kita bebaskan ya, artinya madrasah bisa langsung ke Kanwil dengan form di kolom chat WhatsApp itu, supaya memudahkan Mas Henry untuk selanjutnya mohon direkap di kabupaten, nanti dikelompokkan errornya ini yang selisih, ini errornya tidak bisa mengajukan dan segala macam. Nanti formnya saya buatkan di Excel, formatnya apa-apa saja datanya. Nanti Bapak Ibu sisa kirimkan ke madrasah, mohon dikelompokkan memang sebelum dikembalikan ke kami di Kanwil untuk kami teruskan ke Mas Henry. Kayak gitu ya, mungkin Bapak Ibu ya, kita memudahkan Mas Henry dan merapikan koordinasinya aja lah. Karena kan kayak kemarin yang Al-Hidayah ini berapa kali masuk ke saya langsung, belakangan masuk dari Bu Nani. Padahal koordinasinya problem yang sama. Kayak gitu. Itu kayak sedikit menyita waktu lah. Karena kan saya fokus di situ, ada yang ketinggalan di belakang, Mas sendiri juga lebih bingung lagi seluruh Indonesia. Jadi kita rapikan, nanti saya kirimkan formatnya, diisi, kurang lebih sama yang di WhatsApp itu, tapi dia berbentuk Excel, tapi mohon bantuan teman-teman kabupaten untuk dikelompokkan berdasarkan problemnya, supaya pada saat dikirimkan ke Mas Henry bisa lebih cepat proses penyelesaiannya. Yang jelas tadi untuk yang selisih itu ada beberapa memang di Sulbar kasusnya sesuai penyampaian Mas Henry, kemungkinan antara rencana dengan realisasinya tidak persis match. Walaupun sudah 100% di total, tapi ketika kita lihat di komponennya, di atas ada perbedaan angka. Itu mungkin dicek lagi teman-teman madrasah dan diingatkan oleh teman-teman kabupaten jika memang ada kendala yang sama ya Bapak Ibu. Dilanjutkan Ibu Mariama, silahkan. Mikrofonnya Masih Bu Mariama. Mohon maaf Bu. Masih mute. Oh, bisa mute. Ibu Mariama. Mohon maaf. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak hal kendala yang kami hadapi di madrasah. Kami sebagai admin kabupaten mewakili kendala-kendala yang ada di madrasah. Yang pertama itu ada di rencana RKAM 2024. Pada saat kita masuk di menu pendapatan, selalu muncul di situ ada selisih, kemudian diarahkan untuk masuk di rencana belanja. Setelah masuk rencana belanja tidak ada selisih, tapi kalau masuk di pendapatan selalu muncul notif di situ mengatakan bahwa ada selisih. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada madrasah di saat dia masuk di realisasi pengeluaran kegiatan, terkadang tidak muncul ininya, ada yang tidak muncul kegiatannya. Jadi pada saat cetak BKU, yang muncul cuma garis datar, yang kegiatan. Uraiannya Bu ya, uraiannya enggak muncul ya. Ya, uraiannya tidak muncul, uraian kegiatannya tidak muncul, kosong. Tapi jika dicek di realisasi pengeluaran kegiatan itu ada. Tapi tatkala kita masuk di BKU, itu uraian kegiatannya kosong. Kemudian yang ketiga, ada kemarin madrasah yang datang di kami, dia kan salah penginputan. Dia kan belanjanya di bulan Juli, berarti tanggal notanya itu di Juli, tapi realisasinya di bulan 9. Dia kesalahan. Jadi saya arahkan kemarin itu untuk batal di akun Kamat, kemudian diajukan kembali di akun bendahara, diajukan, tapi di BKU-nya tetap minus, ndak bisa kembali ke September, walaupun realisasinya setelah dananya cair, tetap dia di BKU-nya di Juli. Jadi kami bingung bagaimana caranya. Akhirnya kemarin saya pikir-pikir mungkin karena kebetulan ini Mas Hendrik yang berkendala ini yang kami sudah setujui di akun kabupaten, sudah disetujui pengajuannya karena di akun kami itu tidak nampak. Yang jelasnya di pertanggungjawabannya itu sudah balance. Artinya tidak ada
minus, tidak ada ini yang jelas sudah balance. Tapi di akunnya mereka itu terdapat minus di bulan Juli. Di apa? Di dananya kan cair di bulan 9. Otomatis terbaca minus dari realisasinya yang dia realisasikan di bulan 6 kan bulan Juli karena dia salah penginputan. Tapi setelah dia perbaharui, dia sudah rekaman, dia perbaharui di akun bendahara, ajukan kembali, kemudian dia realisasikan di bulan September setelah pencairan, tapi di BKU-nya itu tidak tetap muncul begitu. Ya, kemudian yang keempatnya, karena madrasah ini, karena saya berpikir mungkin pengaruh itu, akhirnya saya tolak pengajuannya, walaupun tapi saya tolak pengajuannya, akhirnya di akunnya itu abu-abu untuk pengajuannya lagi. Jadi tambah bingung kami. Mungkin cuman Baik, itu yang ingin saya baik. sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak madrasah, banyak madrasah itu sekarang saat ini ya, lembaga-lembaga nggak hanya di Sulawesi tapi di seluruh Indonesia itu mengeluhkan uraian, mengeluhkan tentang pengajuan, mengeluhkan tentang tidak match, tidak balance. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, RKAM ini sebenarnya tidak rumit. RKAM itu sebenarnya tidak sulit kalau bagi yang paham ya, tapi kalau bagi yang nggak paham apa Pak? Susah kali itu. RKAM itu apa? Enakan yang dulu gitu dibandingin sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu itu jujur, nanti banyak temuan karena semuanya di loss kan. Kalau di RKAM itu banyak dikunci karena apa? Menjaga hal-hal seperti itu. Oke, kita balik lagi dari pertanyaan Bu Mirama ya. Yang Mariama. pertama adalah ya Mariama. Mariama, ya Oke. Pak. Yang pertama adalah terkait rencana anggaran 2024 ya, yang tadi katanya udah Iya, balance, Mas. masih ada Iya. minus. Kalau udah balance tapi ada minus itu nggak mungkin balance, pasti. Karena sistem berbeda dengan kita. Kalau sistem itu dicetaknya 1+1 2 gitu. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi jawabannya 3. Berarti pasti masih ada yang nggak match antara itu rencana belanja sama realisasi belanjanya. Maksudnya bukan realisasi kegiatan ya, tapi realisasi belanjaan. Kan dari kamar ke bendahara. Iya. Itu biasanya ada yang harus teliti, Bu. Itu sudah saya buatkan. Jadi teman-teman Sulawesi Barat, jika pengen tahu channel kami itu sampai bikin YouTube itu bukan untuk pengen dapetin ini itu ya. Bikin YouTube itu saking banyaknya pertanyaan itu. Sehingga kami buatkan video karena yang nanya itu kan nggak satu. Bolak-balik ditanyain seperti itu. Sehingga ada YouTube namanya Jaga Lilin. Jaga Lilin itu kita menjaga sistem itu 24 jam Bapak Ibu. Itu kami ngejaga 24 jam sampai tercipta channel Jaga Lilin. Bisa dilihat di YouTube. Yang belum mengikuti silakan diikuti karena nanti akan ada update fitur-fitur baru di RKAM yang Bapak Ibu lembaga nanti yang belum tahu biar bisa tahu terkait nanti segala macam tentang pengajuannya. Kita balik lagi ke topik sekarang. Itu pasti tidak match, Bu. Pasti ada yang tidak match. Yang pertama. Yang kedua, uraian. Uraian nggak muncul itu kenapa, Mas? Kemarin ada beberapa kendala dari sisi teknis. Memang kita akuin, kita bukan orang yang suka menutup-nutup. Oh enggak, sistem kami baik. Enggak. Kita masih jauh lebih dari baik, tapi kita berusaha menjadi lebih baik terus buat lembaga yang lebih baik. Memang dari sisi teknis kemarin sistem sempat ada terlalu tinggi ya, sehingga nggak muncul. Datanya di BKU tuh nggak muncul. Terus kemudian minus BKU, Pak kenapa ya? Padahal ini kan aku pendapatannya di bulan September, Pak. Begitu kita cek kok datanya ini minus. Ketika pencairan ada di bulan September, artinya madrasah di sini
terhitung hutang. Maksudnya sistem itu membacanya hutang. Jadi minus dulu, tapi setelah minus itu begitu ada dananya nanti dia balance lagi. Sebenarnya sudah sesuai sih. Misalnya ibu belanja dari Januari, Februari, Maret, April. Mei ternyata baru cair dari pencairan bos. Berarti kan Januari, Februari, Maret, April ini kan pakai duitnya ibu. Pakai duit entah kas, entah apa. Nanti di Mei ini ketika cair kan dibalikin. Nyaur kan. Nah di PKU bacanya ini minus 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 karena belum ada pengeluaran belum ada pendapatan di RKM-nya gitu. Jadi terbaca di BKU, kenapa Pak kok minus semua? Kecuali dari Januari sampai Desember minus. Nah itu bisa silakan NSM-nya nanti dikasih ke kita. Pak, yang ini gimana kita ngubah tanggal realisasi? Ini kan sebenarnya nggak boleh ya kalau kita bicara real. Kalau kita bicara real, kalau pencairannya bulan Juli gitu misalnya, ada pencairan bulan Juli, tapi pengen diubah jadi tanggal, misalnya Pak ini kegiatannya di tanggal 14 April misalnya. Jadi gimana cara ngubahnya ya Pak? Ya nggak bisa, kalau dari sistem nggak bakal bisa. Misalnya dari belakang. Nah cuman ya itu nanti disampaikan ke kabupaten kotanya bagaimana caranya mengatur keuangan madrasahnya agar lebih baik itu gimana terlihatnya. Itu bisa disampaikan nanti tim kabupaten kota akan menyampaikan ke TIP, TIP akan menyampaikan ke kami. Di sini juga ada Mas Obi Ilham, salah satu tim pengembang juga. Mas Obi tuh ya kemarin sempat jatuh sakit sehingga banyak chat yang mohon maaf juga Bapak TIP yang belum kami balas ya. Karena saking banyaknya yang ngechat kami itu pening gitu. Jadi Bu Mariana yang pertama itu pasti ada balance, pasti ada yang nggak balance. Jika masih terdapat minus atau selisih tahun 2024 ya, untuk rencana belanja 2024. Itu bisa dilihat di YouTube-nya Bu. Itu tadi Mas Obi nge-share link YouTube. Kalau itu berarti punya kita. Yang ada di chat itu, kalau link YouTube jaga link itu punya pengembangnya asli. Kemudian kalau uraian nanti bisa dicek kembali, semoga berhasil. Terus kemudian yang terakhir keempat adalah pengajuan pencairan. Pak, kemarin setelah ditolak jadi abu-abu. Nah, ditolak abu-abu ini banyak ini faktor. Yang pertama, nolaknya seperti apa dulu? Kalau nolaknya cuman kemarin itu ada gini. Revisi itu gini. Ketika kita lihat dokumen, kemudian setelah lihat dokumen, misalnya lihat kan itu ada tolak. Begitu ditolak, berarti satu dokumen itu yang tertolak. Gitu. Nah kemarin karena ini baru peralihan bos masuk ke rekam ini baru peralihan, ya. Jadi ketika ditolak satu itu kemudian tidak dihapus langsung main upload lagi datanya double akhirnya terbaca sistem error. Nah caranya gimana dicek dulu nanti di bagian TIK nanti Pak coba dicek lagi data kami ada nggak, kalau misalnya ada minta dibatalin. Yang ditolak paling bawah ada tuh minta dibatalin dulu semuanya, begitu dibatalin nanti tombol hapusnya ada, hapus semua dokumennya, diupload ulang. Menghapus semua itu kan Bapak Ibu kan nggak perlu ini kan, nggak perlu bikin baru kan, tapi kan dokumennya sudah ada tinggal upload lagi. Itu Bu. Jadi nanti kalau udah ada ajukan. Nah, bagi yang sudah ada tulisan ini banyak sekali nih pertanyaan nih. Ini didengerin nih lembaga nih. Dokumen Anda sudah diverifikasi atau pop-up-nya itu sudah diterima gitu kalau nggak salah. Itu ada tuh. Itu kan ketika diklik ajukan ya, ada tombol ajukan tapi ada pop-up
dokumen Anda sudah ada gitu, kalau nggak salah. Itu datanya berarti sudah ada di pusat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu diklik terus. Nanti kalau Bapak Ibu klik terus, ya kan, itu nanti jadi error. Maksudnya di pusatnya diklik itu double-double datanya itu. Mengajukan lagi. Jadi nggak perlu diklik lagi, udah dibiarin aja. Oh ini kok datanya sudah ada, cukup dikonfirmasi ke TIK. Pak, data saya ada nggak di situ? Oh nggak ada nih. Coba nanti TIK-nya akan konfirmasi ke TIP. Biar TIP komunikasi dengan kita, baru kita yang ngecek di pusat. Itu semoga nanti yang batch 1 Sulawesi cukup lumayan ada juga berapa ratus lembaga gitu sudah masuk di batch 1. Karena di batch 1 itu ada 11.400 lembaga yang sudah masuk batch 1 dan insya Allah di bulan-bulan ini akan dicairkan. Insya Allah. Nah gitu ya Bu ya. Jadi caranya ditolak lagi. Nanti dari sisi TIK-nya. Kalau misalnya Mas masih belum bisa, tulis NSM-nya, hubungin TIK-nya, atau hubungin Pak Ahmad, atau siapa, nanti Pak Ahmad biar menyampaikan ke kita. Yang penting dikasih keterangannya. Keterangannya, lembaga tersebut tidak bisa mengajukan karena keterangannya abu-abu. Jadi nanti tinggal dikasih nama filenya, jangan lupa ya. Nanti dari sisi TIP ditulis Sulawesi Barat atau Sulawesi Utara, sehingga kami itu ketika masuk ke lembaganya kami tahu ini dari provinsi mana. Bu, oke Bu. Saya pikir cukup jelas, Mas Andri. Jelas ya, Bu Mariama ya? Menjawab ya. Jelas. Ya. Nanti kalau kita teleponan lagi. Oke. Kasih banyak Mas Andri penyampaiannya. Menambahkan Mas Andri, di kami tuh sejauh ini ada 3 madrasah itu mengaku sudah mengajukan, tapi di akun verifikator itu belum nggak muncul. Jadi kami bingung juga mau ditolak nggak bisa, Baik, nggak bisa. baik. Nanti mungkin disampaikan sekalian ya sama format pengajuan itu ya. Iya, ini saya note juga ya. Ini ada kendala juga di daerah Bali. Saya sebut wilayah Bali. Ada yang manual, Bapak Ibu harus tahu ya, mana yang manual, mana yang reguler. Jangan kalau manual, Bapak Ibu upload dokumen ke reguler. Kalau reguler, jangan upload ke yang manual. Karena sampai kapanpun data itu bisa diajukan Bapak Ibu, tapi nggak bakal diproses. Karena di pusat akan bingung, ini manual apa reguler. Manual adalah lembaga yang belum memiliki akun atau yang belum pernah mengikuti BIMTEK. Itu manual. Pak, bagaimana dengan lembaga manual yang sudah punya akun? Nah, kalau manual kalau lembaga yang sudah memiliki akun, ya tetap masuknya di manual tapi lewat aplikasi. Nanti loginnya lewat aplikasi. Nanti Mas Obi tuh yang ngejelasin di situ. Kemudian yang reguler jangan dimasukin ke manual. Ini banyak ini Pak Ahmad. Hari ini kita nge-cross check beberapa lembaga, kita ketemu ratusan lembaga yang di database itu RM. Artinya reguler dan manual. Yang sudah ikut BIMTEK, silakan dimasukkan username sama password, kemudian kemudian di upload pendapatannya, kemudian rencana belanjanya diisi, dan silakan diajukan kalau reguler. Kalau yang manual silakan nanti di halaman depannya itu ada upload manual, itu tinggal diklik saja upload manual, nanti di situ ketemu. Nah, itu kalau misalnya ada 3 lembaga itu ditanyakan dulu Pak. 3 lembaga itu yang belum bisa mengajukan karena abu-abu itu manual apa reguler. Itu yang pertama. Kalau misalnya dia manual, nanti kita cek di NSM-nya aja sama provinsinya. Biasanya bisa juga nanti di datanya mereka kode provinsinya kosong, nanti kami yang nambahin.
Jadi biar muncul di akunnya TIP gitu ya. Itu Pak Mas. Siap, siap. Yang 3 lembaga tadi nanti bisa langsung nanti dicek sama Mas Obi. Iya Mas. Sebenarnya Mas Henry sudah kami Mm-mm. drop juga sih di grup pengajar sama bos, tapi mungkin tertimbun kan ya wajar lah. Ya itu kalau Satu grup jam itu bisa 200-an itu satu grup. jam yang chat. Kemarin itu Pak Ahmad, kemarin itu kenapa kami Sabtu Minggu kok nggak muncul sama sekali? Itu bukan karena kami kok gimana ya? Karena di situ itu adalah berkaitan tentang hal yang bersifat kebijakan. Ya. Menentukan tanggal ini loh, tanggal PKS-nya itu apakah 2 itu tanggal 27 atau di tanggal 15. 15. Nah, itu kan kemarin kan kita belum ada orang KSK ya, sehingga seperti itu. Jadi akhirnya kita ngalah. Oke, lanjut mungkin Mas Henry ya. Iya. Thank you Mas jawabannya. Lanjut Pak Ano ini dari Kabupaten Mamuju Tengah. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih Pak Ahmad. Saya langsung mungkin ke Pak Hendrik. Ini terkait salah satu madrasah kami, itu setelah pengajuan, dan kami sudah setujui, itu mereka pada saat membuka aplikasi, ada muncul dialog box penyesuaian alokasi anggaran. Namun setelah mereka cek, itu kurang dari BAP. Gimana langkah-langkahnya, Pak? Terima kasih, Pak. Ada penyesuaian anggaran ya. Itu di tahun berapa, Pak? Untuk tahun 2024. Oke, itu nanti Mas Obi ya. Oke. Nanti Ya, Mas terima Obi kasih. yang akan menjawab itu pertanyaan. Ini satu Baik. lagi pertanyaan sebelum setelah ini saya alihkan ke Mas Obi karena saya harus mengisi acara di sini. Terakhir mungkin Mas Henry ya dari Bu Septi. Silakan dari MA Salumaka, silakan. Mikrofonnya Bu belum aktif. Ya, Pak, maaf. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu rap. Jadi madrasah kami saya mau tanyakan ini Pak masalah tahun anggaran untuk tahun 2024 untuk pengajuan tahun ini. Jadi kami sudah menyusun RKAM untuk tahun ini tahap 1 dan tahap 2. Akan tetapi untuk tahap 1 Pak, karena penggunaan dana kami untuk rencana tahap 1 tahun ini sebenarnya itu ada kekurangan. Maksudnya perencanaan kami itu lebih besar di tahap 1 daripada pendapatan yang madrasah kami peroleh. Kemudian kami membantu pendanaan tersebut dari pendapatan tahap 2 di tahun 2024. Terus yang terbaca di RKAM pendapatan itu Pak, terdapat minus untuk pendapatan di tahap 2, tahap 1 Pak. Apakah itu tidak apa-apa Pak, tidak terbaca minus atau bagaimana Pak? Ya, mungkin mau ditanggapi Mas Hendrik? Baik, Mas coba Obi ya. saya bantu menjawab ya. Ya, Untuk Mas yang Obi. pertama dulu, mungkin pertanyaan dari Pak Anwar terkait dari ini ya tadi, bentar. Tadi yang di Pak Anwar kenapa Pak? Tadi, sorry. Pak Anwar itu ada perubahan pada Pagu rencana Oh pendapatan iya, definitif. Pagu ininya ya. Jadi gini, kalau untuk terkait perubahan nominal Pagu baik tahap 1 maupun tahap 2, itu jujur kalau misalnya dari kami tim RKAM itu tidak ada sama sekali kebijakan untuk melakukan perubahan. Jadi pure data yang ada di RKAM itu merupakan data yang benar-benar kita dapat juga dari tim BOS pusat.
Jadi adapun memang ada revisi terkait alokasi yang didapatkan oleh madrasah untuk tahun 2024 ini, dan itu ada sekitar 1.715 madrasah yang memang dia mendapatkan perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan. Nah, ketika memang nilainya itu ada perubahan, sebenarnya itu tinggal diikutin aja sesuai sama nilai yang sudah tertera di aplikasi RKAM-nya. Karena di satu sisi, untuk kebijakan terkait penentuan alokasi itu kan kita sebagai tim teknis untuk pengembang aplikasi RKAM memang tidak ada kebijakan buat mengotak-atik hal tersebut. Termasuk ada juga beberapa laporan dari madrasah-madrasah itu kan terkait ini kok ada ketidaksesuaian antara BAP BOS September 2023 terkait jumlah siswa, itu kok tidak sesuai sama yang ada di aplikasi RKAM, ada selisih ataupun ada lebih dan lain sebagainya. Karena ya kita itu mendapatkan data dari tim BOS pusat, ya sebagaimana mestinya kita juga cuma hanya melakukan insert saja di aplikasi RKAM. Ada juga ketika misalnya saya ngecek itu di alokasinya itu ada yang siswanya itu nilainya 0, tapi dia dapat alokasi, ada perhitungan tahap 1 dan tahap 2-nya. Nah, itu juga kami kurang tahu, maksudnya tuh kita tidak ada hak buat merubah data tersebut. Jadi ya benar-benar kita upload langsung tanpa ada pengecekan, tanpa ada perubahan sebelumnya. Jadi biar benar-benar kita dapat itu data benar-benar real dari tim BOS. Kesalahan ataupun ada revisi dari misalnya ada dari madrasah, Mas ini kok nggak sesuai terkait jumlah siswa ataupun terkait lokasi yang didapat. Karena harusnya misalnya dikalikan sama jumlah siswa itu dapatnya sekian, tapi kok dapatnya cuma sekian. Ya itu benar-benar kebijakan dari pusat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada perubahan, ketidaksesuaian, baik itu dicek di BAP bosnya itu ternyata jumlah siswanya tidak sesuai, ya itu silahkan diinfokan ke tim bos pusat aja gitu. Itu terkait kebijakan untuk apabila memang ada perubahan alokasi dan juga perubahan atau ketidaksamaan dengan BAP terkait jumlah siswa. Lalu juga ada sebanyak 141 madrasah yang dialokasi pada awal. Jadi di awal itu mungkin di pengajuan batch 1 dia tuh dapat terkait alokasi bantuan bosnya. Tapi di revisian dari tim bos yang selanjutnya itu 141 madrasah itu dinyatakan tidak mendapatkan bantuan. Dan itu ada masalah karena terkait masalah administratif yang itu nanti mungkin kalau misalnya memang di daerah Sulawesi Barat itu memang ada madrasah yang terkait, itu bisa ditanyakan ke tim bos pusat aja untuk masalah kenapa kok kemarin masuk di alokasi tapi kok tiba-tiba sekarang kena take down itu. Nah, itu ada masalah di alokasinya dan itu sudah dikonfirmasi. Kita juga sedang menunggu surat edarannya untuk terkait 141 madrasah tersebut. Nanti kita akan share untuk 141 madrasah itu mana aja yang memang awalnya dia dapat tapi tiba-tiba terkena masalah administratif. Itu untuk terkait yang pengajuan di ini ya, BOS itu ya, untuk tahun anggaran 2024. Nah, lalu kalau untuk pertanyaannya Bu Septi itu berarti kan hampir sama ya, kalau misalnya memang ada perubahan dan lain sebagainya itu gimana diikutin aja. Nanti kalau misalnya memang belum mengajukan PKS diubah aja PKS-nya sesuai dengan nilai nominal tahap 1. Tapi seharusnya perubahan penambahan alokasi maupun pengurangan alokasi itu kita setup-nya di tahap 2. Jadi bukan di tahap 1. Seharusnya tahap 1 itu akan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi misalnya tadi saya menyebutkan di awal ada 1.715 madrasah itu yang memang dia ada perubahan terkait alokasinya, baik pengurangan maupun penambahan, itu dilakukan di tahap 2. Jadi bukan di tahap 1. Itu. Nah, terus kalau misalnya ada notifikasi terkait selisih dan lain sebagainya, itu kita juga sudah nge-share di chat Zoom untuk terkait link video di YouTube terkait pembahasan gimana kalau misalnya memang ada notifikasi selisih biasanya. Nah, itu biasanya memang notifikasi itu kita tambahkan agar madrasah itu juga aware kalau ternyata di inputan rencananya itu masih ada yang harus dicek kembali atau harus diteliti kembali. Karena nanti kalau misalnya itu tidak, ibaratnya misalnya nih, ya udah diacuhkan saja notifikasi itu.
nanti ketika sudah di akhir tahun ataupun di menjelang tahap 1 harus dilaporkan LPJ-nya di bulan 6, itu takutnya nanti ribut gitu loh. Sedangkan padahal kesalahan itu sudah kita indikasikan dari awal. Jadi sebisa mungkin kalau ada notifikasi seperti itu jangan diabaikan, dicoba cek kembali satu persatu karena memang kalau itu misalnya kita biarkan dan kita tetap terus melanjutkan input RCAP dengan kondisi yang sebenarnya sudah salah, itu pasti nanti di akhir semester atau di penghujung penutupan LPJ tahap 1 itu pasti akan banyak madrasah yang mengeluhkan, ini kenapa kok LPJ saya minus, atau ini kenapa kok dashboard saya tidak ada belum balance, masih ada sisa dan lain sebagainya. Sebisa mungkin itu dari awal proses penginputan harus benar, karena kalau misalnya enggak, itu step buat mundurnya itu lebih jauh gitu. Sorry, Jadi saya makanya ketika kita menambahkan terkait notifikasi itu, mohon madrasah juga aware untuk mengecek kembali gitu. sorry Mas Jadi Obi, saya sehingga nanti potong. ketika sudah menginputkan ke depan, tidak ada kesalahan lagi. Fitur yang ini Mas Obi, yang pembatasan misalnya teman-teman realisasi Januari nanti maksimal di tanggal 10 bulan Februari uploadnya, apakah fiturnya itu jadi dinaikkan ya? Oke, kalau untuk terkait pembatasan penginputan dari per bulannya, itu kalau sampai saat ini kita belum mendevelop, tapi itu memang menjadi fokus utama setelah portal BOS ini benar-benar sudah stabil ya. Karena jujur untuk portal BOS sendiri ini kan masih kita juga masih ada yang harus kita improve atau kita ubah gimana untuk mempermudah dari sisi madrasah maupun verifikator itu untuk melakukan proses administratifnya itu. Nah, nanti ke depan tuh juga pasti akan ada kita tambahkan notifikasi untuk pengisian itu diwajibkan untuk diinputkan per bulannya. Jadi nanti akan ada notifikasi bahwa paling lambat penginputan itu di tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi misalnya bulan Februari ini, misal contoh sudah cair nih bosnya, maka untuk bulan Februari itu harus diselesaikan penginputan realisasinya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, berarti di tanggal 10 Maret. Itu nanti untuk jadi fokus ke depan kita, pasti kita update ke sana. Seperti itu. Oke, thank you Mas Obi, saya pikir jawabannya cukup jelas. Saya izin menambahkan izin bertanya. Mas Obi sedikit, resen Pak, resen, belajar tertib Pak ya. Saya sampaikan sedikit yang dari Pak Ano tadi, selisih itu Pak, kita belajar dari yang tahun lalu, ada kondisi seperti ini Pak, dia dalam 1 tahun anggaran dananya 100 juta, tapi dia tidak dipotong persis di tengahnya, artinya di tahap 1-nya 40, tahap 2-nya 60. Nah, kalau dia seperti itu, sepanjang dia, ini menamakan Mas Obi ya, sepanjang dia belum melewati jumlah siswa di BAP bulan September itu boleh dicairkan. Tapi ketika dia melewati BAP bulan September, takutnya itu pasti akan menjadi temuan auditor di tahun berikutnya, Pak. Di tahun berikutnya. Nah, itu yang kita antisipasi. Makanya saya pikir ini saya sudah jawab juga ya di kolom chat WhatsApp kita ya, Japri, Pak Ano ya. Perihal itu. Jadi ya, balik lagi, kita patokannya untuk saat ini belum ada edaran baru. Yang jelas edaran saat ini ya mengikuti BAP bulan September, bukan Desember. Iya, mungkin sedikit saya tambahkan Pak Ahmad terkait Ya, ini boleh, Pak. perihal notifikasi. Jadi terkait notifikasi yang muncul itu setelah saya lakukan penyetujuan. Saya setujui untuk pengajuan tahun 2024. Gitu. Kemudian teman cek kembali, tapi mungkin jadi catatan juga bahwa madrasah tersebut itu penerima BKBA. Gitu. Jangan sampai ada pengaruhnya ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ano. Kalau dilihat dari batch 2 kan mating batch 3 Pak ya, bahkan ada yang satu tambahan. Iya, batch 3. Iya, kalau dari batch 2 sih tidak ada pengaruhnya sih Pak. Jadi dia aman-aman dari sistem ya sejauh ini sih. Di Sulbar sih Mungkin aman. maksud saya begini, Pak Ahmad, maaf.
Jadi tindak lanjutnya apa terhadap notifikasi itu? Karena ini kan sudah dilakukan permintaan untuk dana BOS tahap 1 itu sudah sesuai dengan BOP. Nah, sedangkan notifikasi ini kan kurang ya. Angka yang muncul itu kurang dari yang BAP-nya. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah diabaikan saja? Karena saya sudah setuju ini permohonan mereka untuk tahap 1 tahun 2024. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dijawab lagi Mas Obi, itu gimana? Sudah terlanjur Oke, disetujui katanya. iya. Itu nggak masalah, Pak, karena memang sebenarnya kita itu sudah dapat informasi dari tim BOS bahwa alokasi yang diberikan oleh mereka itu bakal ada revisi. Kita sempat mengajukan untuk penundaan pengajuan BOS tahap 1. Jadi ditunda terlebih dahulu sampai benar-benar alokasi itu sudah sesuai. Tapi dari tim BOS pusat mengatakan bahwa itu tetap harus dilanjutkan karena memang target mereka sebenarnya di Januari itu untuk mencairkan dana dan sudah tidak bisa dimundurkan lagi, maka kita juga sempat tanya bagaimana dengan nanti perubahan nilai yang sudah diajukan dengan apa yang dituliskan di PKS-nya. Nah, kalau itu mereka sih bilangnya ini ya, tidak masalah kalau memang ada perubahan karena dari sisi perubahan itu juga kita akan melakukannya itu di tahap 2. Nah, kalau misalnya memang tahap satunya itu ternyata ada perubahan, ya kita memang di tim RKAM, maksudnya itu untuk tim pengembang RKAM itu tidak ikut dalam penghitungan alokasinya, Pak. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang Bapak mau lebih detail terkait masalah kebijakan tersebut, mungkin bisa langsung ditanyakan ke tim BOS pusat. Karena jujur kalau dari kami juga untuk masalah kebijakan, kita tuh sebagai tim pengembang juga masih agak sedikit ini ya, bukan bingung dalam artian tuh takut juga kalau misalnya kita menjawab A, nanti takutnya teman-teman menjalankannya, tapi ternyata tuh salah gitu loh. Nah, jadi kalau di sini saya lebih lebih ininya ya kita apa yang ada di RKAM tuh benar-benar data yang kita terima dari tim BOS. Adapun perubahan dan lain sebagainya, saran saya ya udah kalaupun memang sudah di ACC ikutin aja Pak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya tetap apa yang sudah diajukan dan sudah diverifikasi dari tim BOS pusat pun tahu kan, maksudnya itu sudah ada yang mengajukan dan sudah di ACC sampai pusat. Terus kita baru benar-benar terima revisiannya itu di hari Senin kemarin. Dan itu kan Senin kemarin otomatis batch 1 sudah ditutup. Nah, itu ada perubahan tuh. Ya sudah, mau nggak mau tetap nanti ini mungkin akan dihitung atau dikalkulasi ulang oleh tim BOS pusat itu di tahap 2-nya. Jadi misal contoh di tahap 1 saya waktu di PKS atau sesuai sama alokasi awal itu 50 juta. Nah, ketika ada perubahan revisi, kok di RKAM saya tiba-tiba muncul alokasinya itu 40 juta, selisih 10 juta. Nah, itu nanti ketika nanti pencairan, setahu saya info dari tim BOS pusat itu akan tetap dicairkan sesuai sama jumlah yang diajukan pertama kali. Jadi 50 juta itu diajukan ke bank, cair. Nah, nanti selisih 10 jutanya ini dikurangkan di tahap 2-nya, Pak. Jadi nanti di end of the year, maksudnya di akhir tahun itu tetap akan sesuai sama total keseluruhan yang memang diterima oleh madrasah. Jadi perubahannya itu nanti di tahap 2. Jadi nggak masalah kalau misalnya pun saya sudah ngasih nih verifikasi Mas Obi untuk tahap satunya madrasah A ini 50 juta. Tapi kenapa kok sekarang di dashboard RKAM tiba-tiba berubah jadi 40 juta? Nggak masalah, Pak. Karena nanti perubahannya itu akan dilakukan di tahap 2 terkait ininya apa adjustment nilainya. Itu akan dilakukan di tahap 2. Seperti tahun lalu kayaknya seperti itu juga gitu loh. Iya, Ada tahun lalu. ketidaksesuaian sama itu dan itu kan diubahnya di tahap 2 ya, setahu saya. Ya, Itu. jadi Jadi tahap tidak 2-nya masalah kalau memang yang batch 1 sudah di ACC. logikanya tahap 2 sisa 30 berarti ya Mas Obi ya. Ya, bisa jadi seperti itu, sisa 30. Itu. Intinya adjustment itu akan terjadi di sisi tahap 2-nya. Jadi bukan di tahap 1. Jadi kalau misalnya tahap 1, batch 1 sudah saya ACC gimana? Ya nggak apa-apa, biarkan aja. Gitu. Karena ya ibaratnya sebenarnya tim BOS juga itu sudah tahu kalau ada ketidaksesuaian untuk alokasi yang mereka berikan ke kita. Kita juga sudah menyarankan untuk memberhentikan dulu proses pengajuannya, tapi mereka tidak mau, ya sudah. Akhirnya kan mereka menurunkan kebijakan seperti itu. Nggak apa-apa, nanti kita adjustment aja di tahap 2-nya.
gitu. Jadi nanti yang diajukan itu gimana? Ya tetap aja pasti bakal cair sesuai sama yang masuk ke pusat itu berapa gitu. Atau yang sudah Bapak verifikasi itu berapa. Walaupun nanti dashboardnya itu berubah itu. Itu sih Pak mungkin untuk ini ya. Karena dari kami juga jujur maksudnya untuk terkait kebijakan pastinya itu gimana, itu ya kita cuma mengikuti aja sebagai tim pengembang gitu. Mungkin ada tambahan? Cukup Mas Obi? Bagaimana Pak No? Iya, cukup jelas. Terima kasih Mas Ubi, Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak No. Saya mohon ini ya, yang teman-teman kabupaten lebih aktif, soalnya sosialisasinya langsung saya arahkan ke kabupaten dulu sebelum ke Kanwil. Kalau semuanya ke Kanwil nanti enggak utuh informasinya Bapak Ibu. Izin bertanya Pak, menyampaikan kendala. Bentar Pak, saya tanggapi yang Bu Septi tadi dikit dulu. Nanti bisa lanjut Pak ya dari Gupi ya. Yang tadi mengenai dana bos tahap satunya katanya diambil dari tahap 2. Kalau juknisnya tidak ada perubahan Bu Septi itu tidak bisa dilakukan ya. Tidak bisa dilakukan karena yang boleh itu minimal 80% tahap 1, 20% yang ke tahap 2. Tidak boleh sebaliknya. Seperti itu untuk alokasinya. Yang jelas kalau dia dana tahap 2-nya tidak boleh digunakan di tahap 1. Baik itu di perencanaan dan realisasi Bu Septi dari MA Salumaka. Mungkin ada tambahan Bu Septi? Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Bu Septi. Dari MTS Gupi, silakan Pak. Ya, Gupi Mekata. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembali ke kendala penginputan realisasi di RKAM. Seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Kasikan bahwa kami itu mengalami kendala. Kami sudah mengadakan penginputan di realisasi, tetapi apa yang kami rencanakan di RKAM itu tidak muncul di kolom realisasi. Sehingga sampai sekarang ini masih terdapat saldo realisasi yang lumayan cukup banyak, sekitar 8 juta. Saya sudah berapa kali membuka-buka itu RKAM, tetapi saya tidak bisa menemukan terkendalanya di mana. Sehingga saya hentikan, saya takutnya jangan sampai saya kotak-katik itu bertambah banyak saldo realisasi. Jadi ini mohon bagaimana kira-kira jalan penyelesaiannya ini, karena sampai sekarang ini kami terkendala di pengajuan karena di situ tertulis harus mengembalikan dulu sisa saldo realisasi. Terima kasih untuk sementara. Baik, langsung saya tanggapi ya Pak. Mungkin Iya. kalau misalnya memang ada realisasi yang tidak bisa, untuk rencana yang memang tidak Iya. muncul di realisasi, itu apakah sudah benar-benar pasti bahwa sudah disetujui oleh kepala madrasah untuk kegiatannya? Iya, saya sudah setujui. Saya sudah disetujui semua. Semua apa yang direncanakan sudah disetujui semua, tetapi ini muncul kendala itu kenapa yang direncanakan itu, yang sudah disetujui itu tidak muncul dalam kolom realisasi. Oke, kalau itu jujur Pak, saya harus ngecek ke RKAM-nya langsung. Maksudnya nanti mungkin bisa dikoordinir sama Pak Ahmad ya buat ininya nanti dilampirkan juga untuk akun dari kepala madrasah sama bendaharanya untuk mempermudah. Karena seharusnya kalau memang sudah disetujui itu pasti akan muncul di realisasi untuk terkait rencananya ya Pak ya. Itu Iya, iya. nanti bisa kami bantu untuk pengecekannya. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Mungkin kepala madrasah ya dari Gupi ya. Ya, kepala madrasah Pak. Bagaimana Pak? Cukup jelas atau mungkin ada tambahan lagi Pak kendalanya? Ya, cukup jelas Pak. Nanti kami akan isi kolom pengaduannya. Oke, terima kasih banyak Pak penyampaian kendalanya. Memang ini Mas Obi kami sampaikan dari Sulbar ada beberapa,
termasuk yang dari EDM misalnya ada 100 sub kegiatan sampai di Erkam cuma 50. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya balik lagi sih tadi kami dropnya di grup bos itu tapi mungkin terlalu banyak ya, sama di grup pengajar nanti di rekap ulang lah di Excel sesuai tadi arahan Mas Henry ya. Iya. Oke. Bapak Ibu ini sudah pukul 11.18. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri meeting kita pada hari ini. Sambil menunggu, kalau tidak ada, ini saya mau tampilkan jadwal batch kita. Saya ingatkan kembali, batch 1 itu sudah, batch 2 yang berjalan sekarang, Bapak Ibu, dia sampai tanggal 8 Februari. Kemudian batch 3 itu dimulai di 15 Februari. Pertanyaan Mas Obi, apakah nanti pengajuan tanggal 15 Februari di batch 3 ini menggunakan tanggal 15 Februari ya? Sama yang misalnya dari batch 1 ada yang tanggal 15, tapi belum disetujui lanjut ke batch 2. Akhirnya dokumennya dirubah tanggalnya dari 15 Januari ke 27 Januari. Nah, bagaimana nanti untuk yang tidak masuk di batch 2, tapi sudah ada disetujui nih sebagian. Ketika masuk di batch 3 berarti otomatis ganti lagi ya dokumennya ke tanggal 15 Februari ya. Oke. Kalau untuk terkait tanggal itu tuh sebenarnya kan pasti yang lebih tahu di pengisian itu kan bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Cuman kalau menurut saya, kalau memang dia ibaratnya mengajukannya itu sudah dari tanggal misalnya contoh 15 Januari tapi belum di ACC atau masih ada kendala di dokumen-dokumen lainnya yang akhirnya dia turun sampai ke batch 3. Menurut saya sih nggak masalah kalaupun itu tanggal PKS-nya itu di tanggal 15. Karena apa? Karena kan memang kita sebenar-benarnya mengajukan itu sudah dari tanggal 15, tapi ternyata kita masuknya itu di batch 3. Itu pertama. Cuman ya kembali lagi, untuk yang paham kebijakan, itu kan bukan dari kami tim pengembang. Jadi kalau misalnya, karena kita juga sendiri, kalaupun tanya ke konsultan saya, ataupun ke tim bos, itu sebenarnya tanggal PKS itu ya diikutin aja, kita upload dokumennya itu tanggal berapa, seperti itu. Jadi tidak pengaruh misalnya saya masuknya di batch 3 nih, tapi saya sudah ngajukan sebenarnya dari batch 1, tapi ada kendala, mungkin kendala aplikasi ataupun kendala administratif terkait dokumen-dokumen yang mungkin masih salah dan lain sebagainya. Akhirnya yang turun sampai dia di batch 3, ya menurut saya nggak masalah di PKS-nya pun ditulis di tanggal 15 gitu loh. Nanti pun kalau misalnya contoh ditanya sama tim BPK dan lain sebagainya, saya memang mengajukan tanggal 15, tapi saya baru diterima di tanggal 3 baru diterimanya karena ada proses administratif yang tertunda ataupun karena masih ada kesalahan di dokumen-dokumen yang lain, kan tidak menjadi masalah sebenarnya. Cuman ya saya kurang tahu ya kalau memang itu menjadi concern yang sebenarnya itu oh nggak bisa begitu Mas Ubi, itu harus sesuai sama ininya. Ya monggo kalau misalnya memang ibaratnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu menjadi concern utama harus disesuaikan sama dengan batch-nya, ya berarti mau nggak mau tinggal diubah aja mengikuti tanggal dari per masing-masing batch-nya itu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari PKS memang sudah sepakat dia tetap tanggal 15 tidak masalah Mas Obi. Dokumen yang lainnya selain PKS kayak kwitansi dan sebagainya. Apa tidak masalah ya? Seharusnya yang lebih mengikat kalau misalnya kita mau ngomong proses hukum ya kan di PKS-nya ya. Kalau untuk dokumen yang lain itu kan dokumen pendukung dalam artian kayak misalnya nota pencairan ataupun apa yang ada di LPJ dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kan tidak ada kayak misalnya LPJ-nya kan ya udah tetap aja mau masuk batch 1, batch 2, batch 3 kan tetap yang diambil kan Desember 2023 itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ya nggak masalah kalaupun memang ada perubahan. Misalnya contoh nota pencairannya masih salah karena nggak sesuai sama nominalnya, terus diubah. Ya waktu pengubahan itu harusnya tanggalnya juga diubah gitu. Kalau menurut saya ya. Dan yang dilihat itu kan pasti hanya kalau menurut saya yang jadi concern utama itu kan di PKS-nya. Karena PKS yang mengikat terkait keperjanjian kerjasamanya. Sedangkan untuk yang lain itu kan hanya dokumen pendukung. Nah, untuk tanggalnya itu mungkin bisa disesuaikan aja. Kalau memang ada revisi, ya disesuaikan sama tanggal revisinya. Itu.
Itu sih. Cuman ya saya kembalikan lagi, maksudnya kan bapak-bapak dan ibu yang lebih paham untuk masalah kebijakan substansinya ya, itu bagaimana. Oke, Itu oke. karena kalau dari tim bos pusat sendiri itu nggak ngecek terkait eh, sampai sedetail itu, maksudnya tanggalnya dan lain sebagainya gitu loh, karena mereka harapannya pasti sudah langsung menerima dari verifikator itu ya udah dengan benar sebagaimana mestinya dokumen itu, tinggal dari pihak pusat melakukan eh, menyortir untuk dimasukkan ke bank atau diajukan ke bank gitu. Dan sekarang juga untuk di RKAM itu bisa dilihat di masing-masing madrasah, di bagian upload madrasah itu sudah kami update untuk status terkait pengajuannya sudah sampai mana gitu. Dan untuk batch 1 ini sudah diajukan sampai ke bank. Jadi tinggal menunggu aja kapan bisa mendownload bukti pencairannya. Tuh. Oke, thank you Mas Obi. Untuk yang Juknis gimana Mas? Sudah ada Untuk Juknis bocoran Bos belum? 2024 ya, itu kita juga sudah tanyakan, jadi masih ada yang harus beberapa poin itu direvisi, jadi bisa ditunggu aja. Itu nanti paling kalau kemarin itu minggu kemarin saya tanyakan itu memang saya tanya itu di hari Kamis itu masih ada yang direvisi. Jadi mungkin bisa jadi di minggu ini sudah di-share untuk juknisnya atau bisa paling lambat ya paling bulan apa minggu depan ya. Itu. Jadi itu untuk terkait juknisnya. Oke, thank you Mas Obi itu menjawab ya teman-teman yang di kolom chat yang minta Juknis. Polewali, Majene sama Pasangkayu ya, yang dari tadi belum bersuara teman-teman admin kabupatennya. Ini mumpung ada Mas Obi, bisa disampaikan. Oke, Bu Nani silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanggapi tadi tentang penanggalan dokumen. Nah, mungkin sebaiknya kita di Sulbar ini ada kesepakatan Pak Ahmad, supaya tidak menjadi multi tafsir di madrasah-madrasah bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Obi tadi, bahwa dokumen pendukung lainnya itu mengikuti PKS yang ada. Karena kan dari awal ada pengumuman bahwa tanggal yang seperti ini itu di tanggal 15. Nah, mungkin hanya untuk menyatukan pendapat saja untuk di Sulbar bahwa tanggal dokumen mengikuti tanggal PKS yang ada. Supaya kita tidak banyak lagi pertanyaan dari madrasah. Untuk penguatan saja Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, untuk yang perihal tanggal ini memang agak tricky ya, karena tidak ada surat resminya, itu satu. Yang kedua, informasinya simpang siur karena ada dari A, dari B. Kalau saya sih lebih sepakat sama yang Mas Obi tadi, artinya kalau yang PKS kan sudah fix ya tanggal 15, oke itu silahkan. Yang case-nya yang seperti ini Bu Suwarni. Misalnya ada yang di batch 2 sudah disetujui dari 4 ya. 4 dokumen pendukung itu disetujui 2, tanggalnya tanggal 27 kemarin. Menyeberang di batch 3 2 dokumen penunjang lainnya yang belum disetujui. Supaya lebih fleksibel tanggalnya silahkan bisa pakai tanggal 27 atau tanggal berapa itu? Tanggal 15 Februari. Itu enggak masalah. Kayak gitu. Tapi yang jelas kalau PKS kan memang dikunci seperti itu template-nya, jadi ya kita nggak bisa ganti yang PKS itu. Mungkin kayak gitu Bu. Karena mengacu juga Sedikit Bu lagi Pak dari Ahmad. mengacu dari yang tahun lalu kan juga misalnya batch 1 sampai batch 7 itu kan tanggalnya sama semua sebenarnya. Artinya Iya. tidak terlalu fundamental juga. Yang penting PKS-nya sudah dikunci kan ya aman lah. Silakan Oke, Bu, ada baik. tambahan. Ya, tambahan sedikit bahwa ketika itu nanti misalnya sudah pengajuan di batch 1 tetapi belum disetujui, dia akan masuk di batch 2 dan batch 3. Nah, ketika maksudnya begini, ketika di dokumen pendukung lainnya ya disuruh ganti lagi kan ada beberapa yang menggunakan materai 10.000. Ini yang beberapa madrasah mengeluhkan ketika harus mengganti itu Pak Ahmad. Jadi mungkin memang harus ada kesepakatan bahwa
seperti ini. Iya. Kasih banyak Pak Ahmad. Ya, kalau oke kita sepakat yang tanggal kita toleransi karena ada materi ya. Tapi kalau yang isiannya masa sih masalah 10.000 masih diperdebatkan, ya kan? Kalau memang fundamental Betul ya, sekali. kalau Lebih banyak fundamental, dana bos yang diterima. iya Bu, itulah 10.000 diperdebatkan. Tapi kalau beli ATK pas kita monif tidak pikir-pikir. Betul sekali, melebihi dari kebutuhan. Jadi ya lebih bijaksana saja lah Bapak Ibu. Tapi yang Banyak jelas jidoinya. kita gitu. Betul itu Bu Kasih. Kita sepakati yang tanggalnya oke kita fleksibelkan karena pertimbangan itu, tapi isiannya tidak fleksibel, tetap disiplin ya untuk verifikator karena ini menyangkut harakat dan keselamatan bersama pada saat auditor turun. Nanti itu yang diminta pertama adalah dokumen pendukung PKS dan otomatis itu bersentuhan langsung dengan teman-teman verifikator. Ya gitu. Ada lagi Bu Nani? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sudah cukup. Oh, oke. Terima kasih banyak Bu Nani penyampaiannya. Tadi Pak Tamsil ya kayaknya ya, belum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada kesalahan teknis juga dari beberapa lembaga. Ada yang mencoba mengupload ajuan pencairan dana BOS, tapi kami tolak. Setelah ditolak, muncul warna abu-abu. Nah, saya lihat informasi, saya batalkan semua. Nah, setelah dibatalkan semua, dia mencoba untuk mengajukan kembali, muncul notifikasi revisi dokumen. Nah, ketika muncul revisi dokumen, dia tidak bisa lagi mengajukan. Dihapus itu aja. tidak bisa, dihapus Tidak semua. bisa. Iya. Oh, itu Mas Obi tuh, gimana Mas Obi? Itu dokumennya yang waktu ditolak, madrasahnya sudah menghapus semua dokumennya belum Pak? Terus diupload ulang. Karena Ya, di sudah. beberapa teman-teman TIP lainnya atau di daerah lain itu bisa Pak. Ya, waktu saya mau verifikasi warna abu-abu, tapi karena warna abu-abu tidak bisa diapa-apain, saya batalkan yang warna merah, dibatalkan. Nah, setelah saya batalkan semua, saya duluan yang membatalkan, Mas. Saya duluan yang membatalkan. Nah, semoga dia bisa mengupload kembali. Tapi ketika dia mau mengupload kembali, tiba-tiba muncul notifikasi revisi dokumen dan dia tidak bisa mengajukan lagi. Revisi dokumen. Itu ada dokumen yang ditolak nggak Pak? Ada. Nah, itu sudah direvisi belum dokumennya? Karena gini Iya. Pak, kalau misalnya dia ditolak semua, maksudnya tuh salah satu dokumen ditolak ya. Iya. Terus Bapak tolak di bagian yang bawah, otomatis kan nggak muncul tuh di verifikator, turun ke madrasah kan. Madrasah itu tidak bisa langsung mengklik ajukan verifikasi lagi kalau dokumen yang ditolak itu belum dihapus dan diupload kembali. Jadi tidak serta-merta ketika misalnya sudah ditolak di terus madrasah itu langsung klik ajukan aja. Itu nggak bisa karena status dokumennya pasti ada yang ditolak. Nah, saran saya, mungkin madrasahnya disuruh fotoin aja gimana kondisi di form madrasahnya itu, kenapa kok abu-abu. Jadi jangan ngirim cuman tombol, biasanya itu ada yang cuman ngirim tombol screenshot-nya aja. Di screenshot itu untuk yang di bagian tombolnya aja. Tapi kalau bisa satu layar tuh maksudnya satu form pengajuannya itu. Jadi biar kelihatan tuh ada nggak dokumen yang masih belum diupload atau ada nggak dokumennya masih ditolak itu. Karena ketika memang madrasah itu sudah menghapus keseluruhan dokumen walaupun yang ditolak itu cuma satu, ketika sudah dihapus semua, terus dia diupload kembali, diupload ulang dokumennya. Walaupun yang sudah benar itu tetap dihapus terus diupload ulang, itu biasanya bisa untuk mengajukan verifikasi. Itu tombolnya nggak abu-abu harusnya. Itu Pak. Iya, Jadi mungkin makasih bisa Mas. dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi aja Pak ke madrasahnya ya. Iya. Terima kasih Mas. Siapa? Ada lagi Pak Tamsil ini Pak Tamsil 50% madrasah di Sulbar ada di tempatnya Pak Tamsil ini Mas Ubi. Jadi kalau Pak Tamsil tidak selesai, 50% Sulbar terkendala ini. Gimana Pak Tamsil, ada lagi?
Ya, saya kira itu dulu Pak Ahmad. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Dari madrasah deh, dari madrasah. Kalau teman dari kabupaten sudah cukup memahami. Oke, cukup ya mungkin ya kalau tidak ada lagi. Mungkin ada closing statement dari Mas Obi, penyampaian sebelum kita tutup. Mas Obi, silakan. Oke. Madrasah dari Mamuju, silakan bertanya. Jangan admin kabupaten yang diserang. Oh, itu ada tuh Mas Obi. Ini Iya, biasanya gini Mas silakan. Obi caranya. Kalau mau ditutup langsung ada yang resen. Tekniknya kayak begini kalau disuruh bar. Silakan dari siapa ini madrasahnya Sahabat Muda 1. Silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pada pertanyaan. Terkait daripada pengisian LPJ di laporan, itu biasanya yang kemarin saya mengalami minus. Kalau Desember kan sudah pasti 0, tetapi di bulan-bulan yang lain untuk tahap 2 itu kadang kami dapat selisih saldo sama 0, tetapi pada bulan-bulan lain mengalami perbedaan selisih saldo. Jadi untuk langkah yang kami dapat ambil Pak dalam menyelesaikan untuk printout LPJ-nya untuk bisa realisasi 0 pada sisa saldo yang ada, kami harus bagaimana? Demikian untuk sementara. Oke, baik Pak. Untuk LPJ, ini kan memang harusnya LPJ sebagaimana mestinya itu kan adalah transaksi yang dilakukan di bulan tersebut. Nah, kebanyakan untuk case-case yang sudah kita tangani, untuk LPJ yang memang minus, terus ada sisa saldo ataupun apapun itu, dalam bentuk intinya nggak balance, nggak nol, itu pasti ada kejadian di mana ada transaksi yang harusnya di BKU-nya itu masuk di bulan November, tapi pelaporannya itu ada di bulan Desember. Jadi intinya itu ada yang maju sebulan, ada yang mundur sebulan, dan lain sebagainya. Coba dicek aja Pak untuk di LPJ itu di masing-masing bulan-bulan sebelumnya. Cari, kalau kami biasanya melakukan pengecekan itu, cari di mana LPJ itu awalnya tidak ada masalah atau tidak selisih, intinya tidak nol. Jadi misalnya contoh, ini LPJ saya minus di bulan November gitu misalnya. Berarti harusnya di bulan Oktober dan September bisa jadi itu ada yang miss juga. Karena LPJ itu kan lanjutan dari bulan berikutnya. Karena LPJ itu mengambil saldo awal dari bulan sebelumnya. Sisa saldo di bulan sebelumnya. Jadi misalnya untuk LPJ bulan Oktober, berarti dia menggunakan sisa saldo dari bulan September, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat itu urutan dari transaksinya sudah ada yang sesuai atau belum. Dan kebanyakan madrasah itu yang dia LPJ-nya itu bulan Desember itu minus, bisa jadi kemungkinan, apalagi kalau misalnya sudah ada yang laporan kayak gini, Mas ini ada LPJ saya kok di Desember ini minus ya sejumlah nilai pajak. Oke, itu saya biasanya langsung ngecek ke realisasi pajaknya. Dan benar, LPJ di realisasi pajaknya itu atau di kegiatannya, di pengeluaran kegiatannya itu, dia merealisasikan pajak untuk kegiatan di bulan Januari sampai dengan bulan Juni terkait PPh 21 atau honor. Kenapa kok itu baru direalisasikan di bulan, ada yang baru di Januari 2024 ini baru dibayarkan pajaknya. Ada juga yang dibayarkannya itu di Desember kayak gitu. Nah, akhirnya kan di LPJ tidak bisa membaca uang yang dibuat membayar itu menggunakan sumber dana yang mana. Sedangkan uang yang ada di bulan Desember itu sudah digunakan untuk mengurangi kegiatan yang ada di bulan Desember. Akhirnya ada tidak match terkait pencatatan LPJ-nya. Itu Pak. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau misalnya kita mau membahas LPJ itu bisa panjang. Dan cara saya biasanya tuh ngelihat dulu di LPJ sebelum-sebelumnya, mana LPJ yang hasilnya itu tidak minus. Terus diurutkan kembali ke bawah atau ke bulan selanjutnya. Mana penyebab minusnya. Itu bisa kelihatan kok Pak biasanya. Jadi contoh misalnya ada kegiatan yang dilakukan di bulan tanggal notanya itu bulan Januari. Di bulan misalnya contoh bulan Juni. Ya kan? Tapi realisasinya itu bulan Juli. Tanggal realisasinya itu di bulan Juli. Nah,
itu juga biasanya LPJ bakal minus. Karena apa? Karena kan pencatatan terkait LPJ itu kan mencatat terkait keseluruhan kegiatan yang ada di bulan Juni. Tapi ternyata ada loh kegiatan yang dibayarkan di bulan Juli. Akhirnya kan LPJ nggak bisa baca ini. Oh ternyata ada ya pembayaran yang harusnya masuknya di bulan Juni itu ada di bulan Juli. Akhirnya LPJ Julinya minus. Begitu kita ngecek ke Agustus juga minus. Karena apa? Dari masalah kendala awal, LPJ itu kan emang harusnya urut kan per bulan itu. Ketika ada satu bulan yang minus, pasti bulan ke bawahnya akan minus. Itu pasti. Ataupun ada case misalnya, oh enggak Mas Obi, ada ternyata di bulan Desember saya nggak minus, tapi di bulan Oktober dan lainnya minus. Ya itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau tahu gimana LPJ itu minus apa enggak, atau misalnya mau cari tahu gimana caranya atau penyebab LPJ ini minus, diurutkan aja Pak. Saran saya coba dibandingkan sama BKU-nya. Jadi cara ngeliatnya tuh gini, misalnya oke Mas, ini LPJ saya di bulan Agustus ini, sorry, di bulan September ini nggak minus, tapi di bulan Oktober dan November ini minus. Nah berarti di September itu coba dicek BKU-nya, di saldo BKU-nya itu, di saldo akhirnya itu berapa. Terus dicek di LPJ di bulan Oktobernya, apakah saldo awal di LPJ itu sudah sesuai sama saldo akhir di bulan September. Jadi ngeceknya biar apa runut atau urut kayak gitu. Nah itu dicek, itu pasti nanti akan ketemu di mana kesalahannya, pasti. Karena setiap kali kita juga ngasih tahu ini, misalnya madrasah ada yang lapor ke kami minus, terus sudah bingung kan gimana ininya. Akhirnya ketika kita kasih tahu step by step seperti itu pasti ketemu. Akhirnya, oh iya, iya Pak, ini ternyata ada kegiatan yang begini, 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 begini. Terus akhirnya begitu dia ubah, oke Pak, sudah selesai, LPJ sudah nggak minus. Itu. Jadi memang harus dicek di bulan-bulan sebelumnya. Jadi jangan cuma ngecek di fokus, misalnya Desember saya minus nih LPJ-nya, fokus di Desember aja. Padahal harusnya itu sebelumnya ngecek di bulan November, di bulan Oktober, di bulan September, itu karena berhubungan sebenarnya. Begitu. Itu sih, Pak. Jadi tambahan Pak. Iya. Jadi kemarin setelah kami mengalami kendala demikian, kemudian saya mengalih ke YouTube, melakukan untuk penyelesaian. Kemudian di YouTube itu disampaikan bahwa untuk menyelesaikan nol pada akhir saldo di tiap bulan untuk LPJ-nya itu harus dikembalikan ke atas setelah mengisi di bagian ada format sisa saldo yang ada di bagian atas itu pada aplikasi. Jadi kami coba masukkan ke sisa saldo yang ada di dalam rincian ke atasnya itu, di bagian atasnya. Kemudian kami simpan dan dia semua nol. Jadi itu yang kami print kemarin, Pak. Ya, benar. Itu bisa seperti itu. Itu. Halo? Halo, iya Pak. Jadi apakah langkah itu sudah benar atau bagaimana dari solusi yang kami ambil? Iya, sebenarnya langkah itu juga udah benar Pak. Jadi kan di LPJ itu kan memang ada penjelasan terkait berapa sisa saldo yang ada di tunai sama berangkas ya, atau di rekening lah. Itu. Nah itu bisa diinputkan aja sesuai sama ini ya sisa saldonya. Ya itu udah benar. Cuman kalau misalnya memang kita cuman berpatokan misalnya, ya udah penting LPJ ku Desember 0, tapi ternyata di bulan sebelumnya itu masih ada yang minus, ya itu sebenarnya nggak benar gitu. Gitu. Jadi jangan berpatokan cuman karena LPJ Desember doang yang dilihat nih untuk terkait pengajuan BOS 2024. Jangan sampai ya udah yang penting LPJ ku yang Desember 0. Kalau bisa ya semua bulan itu jangan sampai ada selisih gitu loh. Karena dari BPK sendiri ataupun dari Ijen ketika memang melakukan pengecekan itu kan nggak cuma di LPJ Desember aja, tapi kan di semua bulan gitu loh. Jadi perlu dicatatkan kembali, maksudnya jangan sampai kita karena yang penting bisa mengajukan 2024, LPJ Desembernya benar 0, tapi ternyata di bulan sebelumnya itu berantakan. Ya jangan sampai seperti itulah kalau saran saya. Jadi tetap dicek root case atau kendala utamanya itu sebenarnya di mana, kenapa kok di bulan-bulan lainnya itu bisa minus. Itu sih kalau dari saya ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya dari sahabat muda ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada Japrian. Alhamdulillah.
Katanya ini karena tahun politik angka 1, 2, 3 di namanya disamarkan dulu Bapak Ibu. Kayak tadi kan sahabat muda 1 ya, itu saya hapus ya satunya. Karena ada Japren kita lagi sensitifnya nih angka 1, 2, 3, jadi namanya jangan ada angka 1, 2, 3-nya katanya. Oke, Bapak Ibu tadi memang melanjutkan kemarin itu kami di Kanwil juga sempat menolak satu madrasah Mas Obi karena ada selisih di Desember itu 13 juta ya Pak, 1,3 juta. Saya pikir kendalanya sama. Oh, ini ada dari Pak Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Pak, terdengar Pak? Aman Pak, aman Ya. dan tampan Pak. Perkenalkan saya dari MTS Darul Hikmah Poniang, Kabupaten Majene. Terkait dengan pengusulan pencairan tahap pertama 2024, kemarin kami telah mengusulkan dan sempat mengganti dokumen karena saya mengusulkan di batch 1 itu sudah lewat waktunya. Jadi ada informasi di grup di Madrasah Majene bahwa yang per tanggal 15 itu hanya PKS. Hanya PKS, perjanjian kerjasama. Jadi kembali lagi kami membuat dokumen yang baru tertanggal 27 Januari, yaitu SPTJM, kwitansi dan permohonan itu tertanggal semua tanggal 27. Nah, status terakhir kami sekarang Pak untuk madrasah kami itu status dokumen verifikasi. Ya, cuma ajuan verifikasinya situ Pak sudah abu-abu. Itu bagaimana Pak? Memang ada kendala di situ hingga abu-abu atau bagaimana, atau memang seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, ini tadi sudah dijawab Pak Hamzah ya. Pertama terkait tanggalnya silakan direvisi kalau isiannya ada salah, kalau tanggalnya menggunakan tanggal 15 atau tanggal 27 ya, yang sekarang itu tidak masalah. Tadi terkait yang abu-abu itu minta ke Kemenang Kabupatennya supaya ditolak dulu, kemudian dihapus semua Pak dokumennya, baru selanjutnya diupload kembali. Tambahan mungkin Ceritanya ada tambahan, Pak, saya sudah 2 kali mengajukan. Pertama itu ditolak karena lewat waktu, kemudian saya mengganti dokumen, saya ajukan kembali, tapi ada status masuk di bagian kanan bawah itu verifikasi. Itu Tapi berarti sudah diverifikator Pak. Oh Tinggal begitu ya. ditunggu di ACC saja. Iya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Saya kira ada lagi kendala kan ajuannya sudah abu-abu lagi. Ya, biar nggak diklik terus-terusan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Ya. dan para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamzah ya sudah bersedia berbagi. Ini sudah 11.46, saya pikir kita cukupkan Bapak Ibu ya. Silakan Mas Obi closing statement sebelum kita tutup. Baik. Oke. Terima kasih atas waktunya dan juga mungkin dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu terutama di daerah Sulawesi Barat. Satu pesan aja yang mungkin saya mau sampaikan. Jadi kalau bisa, kalau memang nanti sudah cair, jangan lupa segera dilaporkan di RKAM-nya. Jadi jangan sampai sekarang waktu pengajuan teriak-teriak, nanti begitu sudah cair, diam semua. Tuh. Jadi sebisa mungkin dilaporkan ya Pak, Bu. Jadi supaya nanti ketika sudah pengajuan tahap 2 itu sudah beres. Karena kita sekarang sudah mengajukan lewat RKAM. Sehingga pada saat nanti pengajuan tahap 2 kan tetap akan mengambil laporan apa yang sudah diinputkan untuk dana tahap 1-nya. Seperti itu. Jadi biar lancar juga tuh pengajuan tahap 2-nya. Dan nggak ada kendala-kendala. Jadi sebisa mungkin nanti disiapkan aja. Kalau memang sudah cair langsung dilaporkan kalau memang sudah digunakan untuk dananya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas Obi. Harapan kami mungkin ya dari Kanwil dan Kabupaten fitur yang pembatasan tanggal 10 di bulan berikutnya segera dinaikkan karena saya pikir itu akan merubah
mindset dan kedisiplinan teman-teman di madrasah. Kalau ada batas, karena ada psikologinya seperti ini Mas Ubi, ketika ada penjemputan itu pasti pertanyaannya kapan terakhir, kapan terakhir. Jadi kalau sudah ada batas akhir 10 bulan selanjutnya, maka semoga sih budayanya bisa perlahan-lahan berubah menjadi lebih disiplin. Terima kasih. Terus mungkin Pak Kabit ya, dan tim ketua tim BOS tadi, teman-teman pengelola BOS kabupaten, Bapak Ibu kepala seksi dan kepala madrasah, pengelola BOS di tingkat madrasah dan Bapak Ibu bendahara, terima kasih sudah bergabung, dan yang kita sama-sama muliakan Mas Obi dan Mas Henry, pengembang aplikasi EDM dan Erkam, Bapak Ibu. Jadi muara semua kendala Bapak Ibu itu ada di Mas Obi dan Mas Hendra. Jadi kalau ada ajuan yang 1-2 jam tidak langsung selesai itu mohon bersabar Bapak Ibu, karena ini tim pengembangnya mengerjakan 38 provinsi, bukan cuma Sulawesi Barat. Jadi saya pikir kesabaran juga diperlukan Bapak Ibu. Dan terakhir mungkin kita sama-sama berdoa semoga kehadiran Bapak Ibu di virtual meeting hari ini dicatatkan sebagai amal jariah, karena kita ikut membantu meningkatkan pendidikan di Sulawesi Barat, khususnya di madrasah. Amin Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin list Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya saya masukkan di grup. Terima kasih.